Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para new mind, jumpa lagi di channel kita nih, di channel para new mind. Ya, new mind itu kalau bisa saya jelaskan sedikit ya. New mind itu untuk pemikiran baru. Jadi kita punya konsep pemikiran baru, di mana asal mula new mind ini dipopulerin oleh Pak Mardigu, oke, atau disebutnya Bosman. Ada orang-orang banyak kenal juga dengan nama Presiden New Mind atau Presiden Sontoloyo. Oke. Nah, hari ini ya di video pertama saya bahas video terbarunya Bosman juga nih tentang COVID, ya, COVID-19. Oke, jadi kita bisa dengar bagaimana pendapatnya, dan nanti New Mind juga bisa komen di kolom komentar. Oke, ini kita bahas. Ya, dengar ya videonya saya setel. Dalam bulan Agustus, apa yang terjadi kalau 1 juta orang terpapar COVID? Ya, benar, hanya dalam 1 bulan. Kalau saat ini 50.000 orang terpapar per hari, dikalikan 30 hari, maka 1,5 juta orang bisa terpapar. Sehingga Ya, itu 1,5 juta orang bisa terpapar dalam 1 bulan. Dahsyat banget ya. Jadi si Bosman ini selalu bilang COVID itu adalah biologi war tools ya. Jadi dimana COVID itu dipakai untuk perang. Kalau penanganannya salah, ya salah juga. Hasilnya juga nggak akan maksimal gitu. Jadi ambiar kalau kata anak sekarang. 1 juta terpapar Lanjut. orang itu mungkin dalam sebulan. Sungguh ini parah banget. Dari sisi penanganan pemerintah saat ini masih belum mau ngaku juga bahwa mereka tidak bisa menangani masalah pandemi COVID ini. Masih bilang terkendali. Ya, jadi ada menteri juga di pemerintahan yang bilang COVID itu terkendali ya. Di sini jelas ya, si Bosman bilang ya. Jadi padahal udah jelas-jelas gitu ya, banyak orang terpapar, tapi dia bilang masih terkendali ya, sehingga 1 juta orang ya dalam 1 bulan. Oke, pada Bosman udah bilang kayak gitu ya. Pemerintah saat ini masih belum mau ngaku juga bahwa mereka tidak bisa menangani Gitu. Mereka masih belum mengakui kalau mereka tuh belum bisa. Udah harusnya udah lempar anduk putih kalau kata Rocky Gerung. Lempar aja anduk putih, ya kan, biar diganti dengan kita, ya kan. Mikir new mind, masa nggak ada sih di Indonesia, ya kan, dengan pola pikir baru, konsep baru. masalah pandemi COVID ini masih bilang terkendali. Dari sisi rakyat banyak juga yang menganggap bahwa ini belum masalah besar karena percaya pemerintahan sekarang sudah bekerja keras. Namun Tuh, dari sisi rakyat juga dia bilang kan. Jadi dari sisi rakyat juga aneh juga sih emang. Jadi banyak orang tuh di politik itu ngefans. Jadi politik tuh jangan ngefans gitu loh. Jadi kalau politik itu konsepnya pemikiran gitu. Kalau dia punya pemikiran sama kita, ya kita support gitu. Kayak Bosman gitu kan, punya pemikiran sama dengan saya, ya saya support gitu kan. Kita campaign gimana caranya New Mind ini bergerak. Jadi kita support. Ya jangan ngefans. Kalau ngefans tuh beda, orang salah pun, ya kan. Maaf aja, ada artis ketahuan video bokepnya gitu kan. Tapi kan ada yang ngefans tetap aja terkenal gitu kan. Karena mereka pada ngefans gitu. Beda dengan politik. Politik jangan pernah ngefans. Jadi banyak fansnya pemerintah sekarang itu yang dukung mati-matian gitu kan. Ya itu salah. Kita kan bernegara. Bukan main sinetron, ya kan? banyak yang menganggap pemerintah salah penanganan dan tidak mampu. Sekarang banyak juga yang melihat video Bosman 1 tahun yang lalu yang merinci strategi penanganan pandemi Nah, versi ini video Bosman yang 1 tahun lalu ya. 1 tahun lalu itu ya saya pernah nonton ya. Rinci, emang dia rinci per wilayah, dia bilang harus di-skat ya kan, di pembagian ada merah hijau, nanti bisa dengar deh di videonya ya. Itu dia rinci itu sebelum dia kena COVID. Seingat saya, COVID baru-baru mulai di Indonesia. Bosman yang ternyata jauh sekali berbeda penanganannya dari pemerintah sekarang. Melihat data 1 tahun yang lalu bagaimana video narasi Bosman mengingatkan bahwa segerakan gunakan darurat militer. Sekali lagi kita tekankan, pakai instrumen militer dari
atas sampai terbawah yaitu Babinsa di suatu wilayah zona hitam dan zona merah. Zona hitam 100% total lockdown darurat militer. Militer yang menjaga dan memberi makanan serta alat kesehatan 100% ditanggung pemerintah biaya selama total lockdown. Zona merah, orang masih bisa keluar hingga 20% aktivitas terutama untuk keperluan membeli makanan dan kesehatan dengan full protokol kesehatan plus dikawal tentara. Zona kuning dan zona hijau polisi yang mengendalikan. Zona kuning 50% kapasitas manusia serta kebutuhan keseharian bisa dijalankan. Zona hijau 100% normal. Syarat penting, semuanya tidak ada orang yang boleh keluar masuk zona masing-masing kecuali truk pangan dan obat-obatan dikawal tentara. Jadi itu ya. Jadi jelas tuh dia dirinci benar-benar jelas. Jadi si Bosman ini bukan masalah cuma mengkritik pemerintah aja ya dengan kebijakannya, tapi juga dia ngasih solusi. Mau dipakai nggak masalahnya solusinya ini, gitu kan? Jadi permasalahannya di situ aja, mau dipakai nggak solusinya, ya kan? Tekniknya, oke. Zona hitam di total lockdown 14 hari. Lalu dicek PCR, setiap 100 orang ada 1 orang warga yang ini tujuannya untuk memetakan akan menambah 1 minggu lagi kah atau statusnya membaik menjadi zona merah. Kemudian 2 minggu di zona merah diterapkan. Lalu tes PCR random 1 dari setiap 100 orang untuk menentukan jadi zona hitam atau tetap zona merah atau jadi zona kuning. Zona kuning jadi zona hijau. Syaratnya 7 hari berturut-turut tidak ada yang terpapar. Fokus penyembuhan adalah memperluas zona hijau, mengepung zona kuning, mengepung zona merah, dan terakhir mengisolir zona hitam. Fokus tenaga kesehatan dan tim medis dokter diawali di zona hitam. Fokus tim penyihatan vitamin dan vaksin diawali di zona kuning ke zona merah ke zona hitam. Baru terakhir di zona hijau. Percayalah, saat ini zona hijau masih 70% wilayah Indonesia. Maka Ya, jadi zona hijau itu masih 70% kata si Bosman ya di wilayah Indonesia. Mungkin termasuk daerah saya masih zona hijau di sini kan. Ya, walaupun di sini kampung, ya kan, aktivitas masih biasa aja. Cuman masalahnya, ya kan, saat kebutuhan kita di sini berkurang, kita harus belanja kan ke kota, ya kan, otomatis, ya kan, kota yang sudah terpapar sama COVID ini, ya kan, nularin orang dan bawa masuk lagi kan kemari. Jadi kalau nggak terkawal, benar-benar nggak terkawal dan pemerintah manajemen ruangnya jelek, ya otomatis ngebum. Ya, sampai ke desa-desa, ya mungkin nanti bisa lebih dari 70%, bisa kurang dari 70% wilayah Indonesia yang terpapar, ya kan? Nah, jadi emang ini masalah manajemen waktu, manajemen ruang, ya kan? Nah, itu si Bosman sudah kasih ide, ya kan? Apakah pemerintah bisa pakai atau enggak? Ya kita campaign aja gimana caranya biar idenya si Bosman ini bisa dipakai sama orang pemerintahan, ya. Kita lanjut ya dengerin videonya. ya, kalau sama Newman kan selesainya cepat masalah COVID. Dari tahun lalu informasi ini sudah kita berikan. Sudah, sini kasih aja kaum Newman yang keluar total 100% gantiin ya. Jangan cuma gantiin 1-2 orang pejabat doang. Ya, di sini juga jelas, ya, jelas. Kalau kita mau masuk si Newman, ya kan, kita orang-orang Newman mau masuk, termasuk si Bos Mardigu dan kawan-kawan yang mungkin ya, kalau dia mau masuk ya harus disingkirkan orang-orang lamanya dulu. Nggak bisa, emang benar-benar nggak bisa. Pola pikir baru dengan pola pikir lama itu pasti bentrok terus, nggak mungkin nggak, ya kan, pasti bentrok karena si pola pikir lama itu, si old mind-nya ini punya kepentingan gitu kan. Nah, kepentingannya ini kan ada kepentingan bisnis, kepentingan dia salary-nya, jabatannya, kepentingan dia punya keluarga, ya kan, terus harga dirinya juga kan, press list-nya, ya kan, jadi pejabat itu kan gajinya kecil, cuman press list-nya aja yang besar. Ya itulah Indonesia. Ya. Jadi kalau dilihat ya kan video-videonya Bosman dari 1 tahun lalu masalah tentang COVID, kalau kalian cari ya tentang Bosman itu ya, di New Mind juga ada sih. New Mind ID juga kita mereview, bukan masalah mereview aja sih, tapi mengupload ulang, ya kan. Saya upload untuk video-videonya Bosman karena terakhir saya nonton itu dia bilang, bukan terakhir sih, maksudnya video sebelum-sebelumnya dia bilang, ayo kawan-kawan New Mind, kita upload videonya
dia, ya kan, maksudnya biar benar-benar kita campaign gitu. Dia tuh udah minta kita yang sepaham dan sepemikiran dengan dia, ayo kita mulai campaign, kita bangun, ya kan, masing-masing, mungkin dari wilayah masing-masing kawan-kawan New Mind, ya kan, yang di pelosok-pelosok kota, desa, ya kan, ayo kita masuk, kita gabung, kita tularkan pemikiran baru, kan, konsep bernegara baru. Jangan pakai konsep negara yang lama, ya kita nggak ada maju-majunya sampai saat ini, kan, udah mau 100 tahun, gimana kita, ya, yang ada makin kejajah, ya kan, secara ekonomi, ya kan, secara budaya, yang masuk, ya kan, ekonomi Chinese, budaya Korea, gimana ceritanya, ya kan? Kapan budaya kita berkembang, kapan ekonomi kita berkembang, kapan pola pikir kita berkembang. Oke, sampai segitu aja ya. Salam New Mind. Terus campaign untuk perubahan.